Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama, senantiasa, selalu, lagi dan lagi kita basahi lidah kita, kita basahi bibir kita dengan mengawali hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kesehatan walafiat sehingga kita dapat mudah melangkahkan, menggerakkan kaki kita datang ke majelis yang mulia yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam pada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik panjatan salawat keselamatan atas beliau. Semoga dengan apa yang kita panjatkan salawat kepada beliau berbalik barakah kepada kita semua sehingga kita mendapatkan syafaat beliau kelak nanti di yaumil qiyamah. Salat juga serta salam kepada keluarga beliau, para sahabat beliau yang membantu perjuangan dan pengorbanan beliau untuk menyampaikan, menyebarkan agama Islam sampai dengan kita pada saat ini. Tak juga lupa kita doakan pada pimpinan Pondok Pesantren Nurul Sa'adatain Nahdlatul Ulama Gonjong, yang mana beliau pada pagi hari ini kebetulan berhalangan untuk mengisi rutinitas beliau, memberikan pencerahan kepada kita semua karena ada satu dan lain hal. Maka kita doakan agar senantiasa beliau dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala hajat-hajat beliau, dimudahkan segala keinginan-keinginan beliau, dibebaskan daripada rintangan-rintangan yang hendak menghalangi beliau, sehingga apapun yang dihajatkan beliau Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Cek. Bapak, Ibu, para santri, thalibin wa thaliban, jamaah pencinta pengajian yang sama-sama kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala datang ke majelis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Yang mana dua perkara ini apabila kalian menggenggamnya betul-betul, menggenggamnya dengan gigi-gigi geraham kalian, menggigitnya seperti kalian
menggigit dengan gigi geraham kalian, maka kalian akan sukses dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin." Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku, maka dia mendapatkan pahala seperti 100 orang mati syahid. Bapak Ibu, tahu nggak kira-kira pahalanya orang mati syahid seperti apa? Luar biasa, langsung surga, cash, ya, bila hisabin, ya, tanpa hisab, karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, dikala rusaknya umatku, dikala umatku digonjang-ganjing dengan dunia, dikala umatku dihantam dengan berbagai fitnah, ada yang tergiur maupun ada yang juga bisa bertahan dengan iman-iman mereka. Rasulullah SAW bersabda, yang akan sukses adalah orang yang memegang kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahku. Perihal sunnah, Bapak Ibu, talibin wa talibat, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang remeh, meskipun tidak ada sunnahnya baginda Rasulullah SAW yang remeh, karena sekecil apapun sunnahnya baginda Rasulullah SAW, di situ Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahmat, menyimpan kejayaan yang sangat luar biasa. Salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW yang kami ingin sampaikan menjadi pelajaran pada pagi hari ini, kami awali dengan sunnah baginda Rasulullah SAW menggunakan alas kaki ketika masuk hammam, ketika masuk kamar mandi. Bapak Ibu di rumahnya ada sendal nggak? Ada. Kesini juga pakai sandal. Di kamar mandi ada sendal nggak? Ada, pakai sendal. Nah, alhamdulillah. Yang belum ada sandal, ya, di kamar mandinya, di hammamnya belikan alas kaki. Karena di dalam hammam itu sumber dari segala penyakit, ya, termasuk juga sumber dari datangnya penyakit-penyakit. Makanya jangan pesan para alim ulama, pesan juga baginda Rasulullah SAW, jangan sampai berlama-lama di dalam kamar mandi. Jangan sampai lama-lama mandi di kamar mandi, menghayal, ya, cari inspirasi di kamar mandi. Karena di dalam kamar mandi itu adalah rumahnya syaitan. Tempatnya syaitan paling senang itu ada dua, tempatnya syaitan paling senang. Di mana? Di kamar mandi sama di pasar. Di kamar mandi, kenapa di kamar mandi? Karena di situ tempatnya kotoran, tempat orang buang kotoran, qada'ul hajah. Sehingga syaitan senang di tempat itu. Dan ketika azan berkumandang,
Salah satu tempatnya syaitan berlari adalah di dalam kamar mandi. Sehingga salah satu juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang masuk ke dalam kamar mandi ketika azan berkumandang. Ya, jangan heran kalau ada orang kesurupan nanti masuk kamar mandi ketika azan. Karena waktu azan itu syaitan pada lari terbirit-birit, terkencing-kencing dia lari, takut masuk ke dalam kamar mandi. Begitu juga di pasar, adalah salah satu tempat yang paling disukai oleh syaitan. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kok pasar? Ibu-ibu paling suka ke pasar. Ya, karena di sana banyak muslihat, karena di situ sering terjadi tipu daya. Ya, sehingga syaitan juga senang. Makanya kadang-kadang kita lihat, sering kita lihat orang berkelahi di pasar. Ya, karena tadi banyak muslihat. Di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan hal ini juga masih berlaku di Yaman sana, di kota para alim ulama, di kota Aulia. Itu ketika adzan berkumandang, sepi tuh pasar mereka. Sepi pasar mereka, dalam keadaan toko mereka, warung-warung mereka, tempat dagangan mereka masih terbuka. Nggak ada maling. Wakila dan dikatakan di Yaman itu tidak boleh orang berdagang, ya. Maksudnya bukan larangan menjadi larangan yang haram. Jangan sampai berdagang kalau tidak tahu ilmu dagang. Artinya mereka ngerti ilmu dagang, bukan hanya sekadar seperti kita. Ya, lihat omset, lihat pasar, ya, sudah mengerti manajemen marketing penjualan, lalu kita melakukan perdagangan, ya, tidak asal-asalan seperti itu, tapi juga tahu hukum perdagangan. Kembali kepada sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah ini kita akan bahas bab yang paling sederhana, makan. Ya, semuanya orang senang makan. Kami kembali sebelumnya ke kamar mandi. Jadi ketika ada salah seorang dokter teliti, kenapa kok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini suruh pakai sendal ke kamar mandi? Karena banyak dari orang-orang sains itu masuk Islam karena meneliti sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika diteliti, ternyata ada salah satu bakteri yang masuk melewati khusus telapak kaki manusia, ya, di kamar mandi itu, yang tidak ada di tempat lain, dan nanti itu terlihat penyakitnya ketika sudah tua, ketika menjelang tua, sering lupa, pikun, cepat lupa. Salah satu alasannya kenapa? Karena tidak memakai sandal masuk ke dalam kamar mandi. Baca doa masuk kamar mandi apa? Allahumma, coba nih yang santri diem dulu, ibu-ibu nih, ibu-ibu baca doa masuk kamar mandi barengan. Allahumma, Masya Allah. Doa keluar kamar mandi, Masya Allah. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Ada yang belum hafal? Ada, harus hafal, ya. Harus hafal. Itu hal-hal sepele, masalah keseharian kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza faza'a min at-ta'am. Bab hal ketika seseorang selesai dari makannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa rawayna fi sahihi Muslimin an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yarda 'anil 'abdi ya'kulul akalata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbata syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yarda, akan benar-benar ridha, suka, senang, gembira terhadap seorang hamba ya'kulu yang makan walaupun hanya al-aklah, sesuap, fayahmaduhu 'alaiha, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, hal apa yang disyukurkan Bapak Ibu sekalian? Bahwa kita nih bersyukur dengan apa saja yang masuk. Ya, rezeki yang berupa makanan. Apa sih sebenarnya rezeki yang berupa makanan? Yang dikatakan dia sudah pasti dikatakan rezeki. Kalau dia makanan ini sudah masuk lewat tenggorokan kita. Nah, ini namanya rezeki. Kalau belum ada, masih belum keluar masuk tenggorokan kita, ini belum dikatakan rezeki maka. Kalau dia sudah lewat tenggorokan kita, maka kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makan rezeki yang ada di tangan kita tadi. Tapi kalau masih ada di tangan kita, belum kita masukkan ke tenggorokan kita, baik itu dia berupa makanan atau berupa fulus, ya, uang, nuqud. Nah, ini juga mungkin ada haknya orang lain di dalam rezeki kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan. Jadi jangan ketika kita pulang belanja dari pasar, ketika kita pulang belanja dari salah satu tempat warung atau dan sebagainya, ya, jangan sembunyiin dia, ya, masukkan ke dalam jibak. Sahih-sah kita nih, bahaya nih, ya. Kalau bisa berbagi, ya. Mungkin juga di situ Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan barokah dengan kita berbagi kepada tetangga kita, ya, dengan kita berbagi kepada orang-orang yang ada di jalan, ya. Sehingga apa itu rezeki? Rezeki ini dikatakan kalau dia sudah melewati tenggorokan kita, maka dia dikatakan rezeki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada seorang hamba apabila bersyukur walaupun hanya aklah. Ya Allah, gimana senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya satu saja kita bersyukur, satu suapan, Allah sudah sangat gembira kepada kita. Kadang-kadang bapak-bapak kita bukannya bersyukur, buka-buka meja makan, ya lonto, ya doang. Pagi teri, siang teri, malam teri. Ya sudah, mending saya buat istri, katanya bapak. Istri, 3 istri katanya. Kalau gini-gini terus, ya. Kalau 1 istri is 1, kalau 2 istri is 2, kalau 3 istri. Ya, tapi bersyukur, bapak-bapak bersyukur, jangan mencela makanan. Ya. Karena itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Kemudian juga minum. Setelah minum, ini satu ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini gelas. Anggap
piring gelas. Ya, ini juga salah satu untuk menetralisirkan racun. Ya, ini sunnahnya Rasulullah SAW ajarkan kepada kita cara sampai diajarkan cara memegang gelas itu seperti apa. Ini gelas, ya, kemudian 3 jarinya di memegang gelas, kemudian jari kelingking di bawah. Ya, cara megang gelas begini. Ya, diajarkan sama Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW dalam kitab sunnah-sunnah yang lain tentang keseharian, kalau nanti pertama disunnahkan seseorang minum di tempat yang bercahaya, tempat yang terang, ya. Rasulullah SAW tidak menganjurkan kita minum di tempat yang gelap. Dianjurkan minum di tempat yang terang. Kenapa? Pertama, supaya kita tahu apa yang sedang kita minum. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita minum. Nah, jangan-jangan racun atau jangan-jangan ada tai cicak tuh di dalam sana. Ya, makanya disunnahkan, dianjurkan untuk minum di tempat yang terang. Terang itu pertama. Yang kedua, minum seperti ini. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan barang siapa yang meminum dengan tangan seperti ini, kemudian dia merasakan ada hal sesuatu aneh di jari kelingkingnya, entah dia itu panas dan sebagainya, nah itu bisa dikhawatirkan bahwa air itu beracun. Nah, setelah ini minumnya Bismillah, kemudian Alhamdulillah, kemudian lagi minum Bismillah, kemudian Alhamdulillah, kemudian ketiga lagi Bismillah, terus gelak sampai habis Alhamdulillah. Ya, ya. Itu kalau kita haus, haus sudah minum air sampai habis. Ya, tapi itu tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Janganlah minum seperti unta. Nah, unta tuh minumnya gitu, langsung satu kali habis. Ya. Kemudian jangan bernafas di dalam gelas. Perhatikan, ketika minum jangan bernafas di dalam gelas, karena itu bisa menjadi penyakit. Ya. Jangan, makanya ketika minum Bismillah, jangan bernafas. Alhamdulillah, nafas. Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Terus seperti itu sampai habis yang ketiga kali, sampai habis. Belajar kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Remeh nggak kira-kira ibu-ibu? Remeh. Ya, tapi kita yakinkan, ya, di dalam sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat segala macam pengobatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siwak, bahwa siwak, fadilah siwak, ya, salah satu juga sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siwak. Salah satu juga sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siwak. As-salatu bisiwaki khairu min salati bighairi siwakin. Ya. Salat tanpa siwak itu lebih baik, salat dengan siwak itu lebih baik salat yang dilakukan 70 kali salat tanpa siwak. Gimana kira-kira fadilahnya? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sholatnya orang berjamaah itu dapat 27 derajat, tambah dengan siwak 70 kali lebih baik daripada sholat tanpa siwak. Kali sudah.
untuk bersiwak itu pertama dianjurkan di segala keadaan. Itu yang pertama poinnya. Kemudian ketika hendak melakukan segala sesuatu yang sunnah. Apa itu yang sunnah? Berwudu. Kemudian apalagi? Melakukan kebaikan, beribadah, membaca Al-Quran. Nah, sebelum melakukan amalan-amalan kebaikan itu disunnahkan bersiwak. Kemudian kapan bersiwak? Kata Rasulullah SAW, "Lau an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Sekiranya aku tidak takut menjadi beban terhadap umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak di setiap sholat. Artinya Rasulullah SAW memandang bahwa keutamaan dan fadilah sholat ini, fadilah siwak ini sangat besar, sangat agung, ya. Sehingga Rasulullah SAW perintahkan umatnya untuk bersiwak ketika hendak sholat. Kapan waktunya? Sebelum takbiratul ihram. Ya, harus pakai kantong. Ya, harus dikantongi. Ya, coba pinjam pulpennya, pintar. Pinjam satu pulpen. Ya, cara pegang siwak tuh gini. Bapak Ibu nanti kalau beli siwak, pegang siwak tuh seperti ini. Dua jari kelingking, jari kelingking di atas, jari telunjuk di atas, kemudian jari tengah dan jari manis di bawah. Begini seperti ini. Ya. Kemudian jari jempol pegang. Cara gosoknya juga ada cara gosoknya, bukan sembarang. Bukan. Ya, gosoknya tuh angka 8. Gosoknya angka 8 dari gigi geraham paling dalam, ya. Gosok angka 8, mutar. Kemudian ke gigi geraham bawah, naik ke gigi geraham kiri atas, kemudian kembali lagi ke gigi geraham bawah, terus mutar 3 kali, ya, 3 kali. Kemudian setelah itu baca, kemudian setelah itu lidahnya 3 kali. Salah satu fadilah siwak adalah barang siapa yang rutin bersiwak, setiap kali bersiwak hendak melakukan kebaikan, maka salah satu fadilahnya akan memudahkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah nanti di akhir hayatnya. Ya. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah nanti di akhir hayat. Kemudian apa lagi? Siwak adalah memberantas kepikunan. Orang-orang suka lupa pakai siwak. Insya Allah Allah mudahkan. Kemudian siwak mencerahkan pandangan. Siwak menguatkan ingatan. Siwak menguatkan tulang-tulang yang ada di badan. Engsel-engsel yang melenceng pakai siwak. Pak Ustadz, saya sudah pakai siwak tapi masih kok sering sakit-sakit pinggang ini. Sejauh mana keyakinan kita kepada sunnahnya baginda Rasulullah SAW, maka sejauh itu juga Allah akan datangkan kelebihan-kelebihan siwak. Dan siwak adalah hal yang paling disukai, hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siwak juga adalah hal yang paling dibenci oleh syaitan. Kalau Bapak Ibu lihat orang kemasukan syaitan, masuk jin di dalam tubuhnya, bawa siwak, ya. Lihat siwak, pukul kakinya tuh dia kesakitan. Pakai siwak tuh, masya Allah, tabarakallah siwak nih. Beli siwak harganya berapa? 10.000. Ada yang 5.000 tuh katanya lagi. Ya, kalau masuk bolak-balik Indomaret 2 kali, 3 kali sudah 10.000. Ya, datang ke pasar, bayar parkir, sisa angsul-angsul tuh kadang-kadang lebih 10.000, beli siwak, bawa. Ada siwak yang juga seperti pulpen, ya, yang bisa ada tempatnya, itu mudah, ya, bapak-bapak bisa dimasukkan di kantongnya, ya, pakai siwak, siwak. Nah, begitu juga ketika kita hendak makan juga pakai siwak, ya.
setelah makan juga pakai siwak. Dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga salah satu yang paling besar adalah siwak. Jadi upayakan dan usahakan seupaya mungkin untuk bapak ibu punya siwak dan datang ke majelis pakai siwak. Sebelum taklim kayak gini subuh-subuh, ya nggak apa-apa keluarin siwak, nggak pakai siwak. Ya. Pakai siwak. Dan anak-anak, kalau anak-anak kecil baru lahir, kemudian masuk masa umur 1-2 tahun 6 bulan itu sudah mulai bisa ngomong, ya itu potongin kayu siwak, bersihkan, ya kupasin ujung-ujungnya sampai halus, kasih dia pegang, jangan dicuci. Itu air pertama tuh banyak sekali fadilahnya. Biarkan anak bayi itu mut dia air siwak itu. Pertama insya Allah dia cerdas, kemudian dia akan fasih, kemudian dia akan cepat berbicara. Ya. Yang ibu-ibu punya bayi, punya cucu yang baru lahir, belikan siwak. Ya, jangan belikan mainan-mainan yang digigit-gigit itu, kan akan ada tuh. Ya. Ya, belikan siwak. Dan ketika beli siwak itu jangan langsung dicuci. Ambil air hangat atau air sedikit kuku-kuku panas, kemudian celupkan air siwak itu ke dalam air panas itu, kemudian aduk dia, putar 3 kali. Ya, niatkan dengan baca salawat 3 kali, niatkan untuk ditunaikan segala hajat, dihilangkan dari segala penyakit. Itu airnya memang gak enak airnya, ya. Habis itu minum deh air itu khasiatnya sangat luar biasa, ya. Insya Allah hilang penyakit-penyakit, seger badan, ya. Ya, ya kita kesana kemari nih. Kemudian selanjutnya, warawina fi sunani Abi Dawud wa kitabi al-Jami' wasyama'il Tirmidzi an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza fazi'a min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah. Ya, dari Abi Dawud dari kitabnya, juga Syama'il dari Imam Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari makan membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, ya. Doa ini kita sangat hafal mutqin, doa ini Masya Allah. Dari kecil kita diajarkan sama orang tua. Tapi kadang-kadang kalau terlalu nikmat kita ngerasakan makanan, makan di mall, oh lupa kita sudah. Makan di epicentrum, makan di restoran, lupa. Ada undangan, undangan besar pesta, lupa kita baca doa. Lesehan, lagi makan lesehan, bahkan ketika bukber lupa kita baca doa makan, ya. Jangan sampai lupa. Nah, makanya ada 2 orang yang sering kehilangan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu betul-betul susah dan ketika orang itu di puncak kesenangan. Ya. Seringkali orang lupa kalau dia pernah susah. Begitu juga orang yang susah sekali. Ya, kami sedikit cerita. Ya, ini ceritanya Abu Abdul Aziz bin Agil, Ustaz Abdul Aziz bin Habib Abdul Aziz bin Agil yang Penan. Ini cerita dari beliau langsung ceritakan kepada kami. Di kampung Arab ini sudah kami ceritakan kepada santri. Ada orang hidupnya susah sekali, Masya Allah, tabarakallah, ya. Di masjid sana, di kampung Arab di sana. Ini beliau gambarkan orang ini jadi pelajaran buat kita. Waktu itu beliau ceritakan, kalau kita lihat rumahnya, lewat rumahnya si Fulan bin Fulan ini, kelihatan dia karena rumahnya itu dari bedek-bedek, ya, bambu-bambu, ayaman bambu-bambu. Kelihatan dia di dalamnya tuh, rumah isi di dalamnya tuh
bagian kecil itu karena bolong-bolong kelihatan. Jadi waktu itu datang ke masjid, ya doa tidak, bibirnya tidak berkomat kamit layaknya orang berdoa minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berdoa tangannya itu seperti ini. Nah, terus begini diulang-ulang tangannya. Habib Abdul Aziz ini bingung, heran, kenapa ini orang-orang berdoa kok begini, mulutnya tidak komat kamit, tiba-tiba tangannya begini. Tangan. Setelah doa, keadaan beliau itu waktu itu cerita bukan main-main. Beliau serius sekali cerita sama kita. Walaupun ini endingnya terkesan agak lucu nanti. Ya. Beliau sampai, antum nih kok doa layaknya bukan orang berdoa. Karena Allah berpesan di dalam Al-Quran, kalau berdoa itu sungguh-sungguh. Ya, dengan hati yang khusyuk supaya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Diungkapkanlah sama orang yang berdoa tadi. Sudah lelah sekali saya hidup ini. Capek saya. Utang saya di sana sini, ya. Urusan ini, urusan itu belum selesai, utang, ya, rumah saya seperti ini. Saya berdoa, belum dikabulkan. Tahu kenapa saya gini? Atur wah nenek, aneh, atur wah. Itu maksudnya dia berdoa. Udah dia capek, sudah dia merasa sudah capek dia berdoa. Padahal dia berdoa itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa sering dia meminta, pasti Allah akan kabulkan. Dalam sebuah riwayat, tidaklah seseorang meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sesuatu itu sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita nih minta rumah nih, ya Allah saya nggak punya rumah, yang masih numpang di rumah mertua, masih numpang di rumah anak, belum punya rumah. Kemudian terdorong hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa meminta. Nah, pergerakan itu memang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita rumah, tapi Allah mulaikan dari proses kita berdoa. Artinya yang kita harus yakini bahwa tidaklah kita berdoa kecuali pasti Allah akan kabulkan. Itu. Nah, tadi ya bahwa segala sesuatu itu kita diajarkan oleh Nabi bahwa hal sekecil apapun dengan doa makan tadi kita bersyukur. Ya. Satu hadis lagi, وروينا في سنن ابي داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي حديث حسن. قال الترمذي في الباب يعني بالحمد لله على الطعام اذا فزع منه. An Aqibah bin Amir wa Abi Sa'id wa Aisyah wa Abi Ayyub wa Abi Hurairah. Ini banyak sekali perawi dari sahabat radhiyallahu anhu. Barang siapa membaca doa ini, alhamdulillahilladzi, nanti kalau Bapak Ibu tidak hafal nanti buka YouTube ya, ulang suara saya baca doa ini nanti, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang baca doa ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Sekedar baca doa makan yang ini saja. Ya. Mau enggak diampuni? Enggak ada yang mau tidak diampuni. Ya, semuanya kita pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baca doa ini. Ya, cukup. Ada pertanyaan? Bapak Ibu, cukup nggih? Alhamdulillah. Ya, semoga taklim kita yang pendek, yang sedikit tadi tentang sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kecil ya sebenarnya masih panjang ini bab to'am ini, masalah makan nih. Ya, kemudian nanti juga bagaimana ketika kita datang bertamu ke rumah orang, doa apa yang kita
ucapkan ketika mereka memberikan kita makan. Ada juga doanya. Ya. Gimana adab kita? Bahkan nanti juga bagaimana fadilah orang yang menyuguhkan makanan kepada tamunya. 1 menit ceritanya, 1 menit cerita sahabat radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat kedatangan tamu, ya. Kemudian dia lagi miskin, jelang, tidak ada apa-apa. Dia cuma punya beberapa butir gandum untuk dikasih kepada anaknya saja. Datang orang ke rumahnya, bertamu. Kemudian ketika masuk ke dalam rumahnya, datang suaminya kepada istrinya. Wahai istriku, di luar ada tamu. Apa yang hendak kita sediakan untuk tamu kita ini? Wahai suamiku, kita tidak punya apa-apa. Ya. Kita hanya punya makanan sedikit untuk anak kita nih. Ya. Kalaupun kita jamu dia, nanti dia akan malu karena kita pasti tidak akan dapat makan dari makanan yang kita suguhkan. Hanya untuk dia saja. Kalau begitu, kata suaminya, buat dia makanan yang ada itu, masak dia. Kemudian setelah masak, nanti kita matikan lampu. Matikan lampu, terus kita makan bareng. Kita juga punya piring, walaupun piring kita tidak berisi makanan. Kasih dia piring yang ada isi makanannya. Kemudian nanti kita bunyikan itu piring supaya kita seolah-olah juga terdengar makan. Akhirnya terjadi jamuan itu sampai selesai makan, tamu itu pulang. Besok pagi Rasulullah SAW setelah sholat subuh tiba-tiba tanya, siapa tadi malam yang menjamu tamu? Kata Rasulullah. Yang pasti yang kasih kabar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tahu. Kemudian tiba-tiba sahabat angkat tangan. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, tadi malam datang ribuan malaikat mendoakan ampunan kepadamu, memberi rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang dengan perbuatanmu. Ya, hanya sekedar menjamu tamu. Apa yang ada? Air putih, yang ada kasih air putih. Ya, jangan usir tamu. Ini orang yang punya utang nih kayaknya mau datang ngambil utang untuk minjem ini. Jangan suudzon. Siapa tahu kedatangannya mau lunasi utangnya sama kita. Nah, alhamdulillah. Ya. Semoga taklim kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kami sendiri, untuk para pendengar, dan kita dapat amalkan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud, sebagai pertanda kita tuh cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa', rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar, lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuki kulla halalan qiya'a ulama. Qabla an ta'tiyana rashdun شورا لواء نهضة الوطن. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى صحب المصابيح الغرر أمرة كنفا سبح فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامي على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي ديني والله. الفاتحة. والله الموفق إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.